teman-teman, selamat datang kembali di iCast, iCare Podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan nih. Nanti aku bakal tanya-tanya mengenai seberapa penting sih menjaga kebersihan lingkungan, terus gimana caranya kita sebagai mahasiswa dan generasi-generasi muda untuk lebih aware lagi sama kebersihan lingkungan. Aku, Kalista, yang akan menjadi host hari ini, dan kita kedatangan narasumber kita nih, yaitu Ryan Wijaya. Halo Rian, apa kabar? Boleh nih kenalan dulu, mungkin juga penonton belum pada kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian Wijaya. Aku di iCare berstatus sebagai Sekretaris 2 periode 2023-2024. Salam kenal semuanya. Oke Rian, di episode kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting awareness kita terkait dengan kebersihan lingkungan. Kita mulai ya pertanyaannya. Aku mungkin bakal mau tahu dulu nih gimana pandangan Rian mengenai kebersihan lingkungan. Seberapa penting sih dan kenapa? Menurut aku, kebersihan lingkungan itu penting karena bagaimanapun lingkungan itu adalah tempat kita tinggal, otomatis itu akan ngaruh dengan aktivitas sehari-hari kita. Kalau misalnya lingkungan kita kotor, lingkungan kita nggak terawat, otomatis juga aktivitas kita akan terganggu. Ibarat kata kalau misalnya lingkungan itu adalah tempat tidur kita. Kalau misalnya tempat tidur kita berantakan, kumuh, kita pun juga kan nggak nyenyak untuk istirahat, untuk tidur sehari-hari. Jadi menurut aku menjaga lingkungan itu penting, penting banget. Oh betul banget, jadi menurut Rian sendiri lingkungan tuh penting banget ya, karena itu juga menentukan seberapa nyaman kita di situasi tersebut ya. Yes, betul. Oke, dari Rian sendiri, tipenya yang emang udah peduli dari lingkungan sebelumnya, atau cuek-cuek aja nih? Dulunya itu aku tipikal orang yang cuek-cuek aja sih terkait menjaga lingkungan gitu. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai tergeraklah hati untuk menjaga lingkungan karena aku ngelihat dari media sosial, berita-berita, banyak kasus-kasus kayak misalnya bencana yang terjadi karena ulah manusia yang lalai dalam menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Sehingga itu buat aku lebih aware sih, lebih terinfluence lah untuk oke lah, kalau bukan kita kan siapa lagi gitu kan untuk mulai untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi dari situ aku mulai aktif. Terlebih lagi aku ikut komunitas UKM iCare. Di sana juga banyak prokja-prokja terkait menjaga lingkungan gitu kan. Gak hanya lingkungan tapi ada kesehatan dan juga sosial. Jadi bisa dibilang aku tipikal orang yang cuek, tapi seiring berjalannya waktu aku udah aktif sih kayak gitu. Berarti awalnya Rian nih tipe yang cuek, tapi karena mendengar kayak ada bencana-bencana alam yang banyak terjadi juga, dan juga karena bergabung di iCare ini ya. Iya, karena itu jadi aku takut kan dampaknya itu kan nanti juga kena di kita dan masyarakat sekitar. Jadi aku pikir ya harus mulai dari diri sendiri sih Iya. gitu. Aku pun juga sebelumnya cuek-cuek aja mengenai lingkungan, tapi karena aku join di iCare dan juga kenal banyak prokja-prokja terkait dengan lingkungan, aku pun juga menjadi nambah aware-nya terkait dengan kebersihan lingkungan ini. Yes, betul. Dari Rian sendiri, menurut Rian sendiri, lingkungan kampus yang ideal dan bersih itu lingkungan kampus yang kayak gimana sih? Menurut aku pribadi, lingkungan kampus yang bersih idealnya adalah ada tempat sampah yang memadai di spot-spot tertentu, di mana tempat mahasiswa berlalu lalang. Jadi otomatis mahasiswa ketika udah selesai makan gitu kan, bungkus makanannya mau dibuang kan, dibuang pun juga bisa langsung buang di tempat gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu basic manner sih bagi para anak-anak atau mahasiswa untuk buang sampah pada tempatnya sebagai bentuk disiplin juga lah untuk menjaga lingkungan gitu. Karena kalau misalnya kampus nggak punya tempat fasilitas tempat sampah yang memadai, seringkali kan mahasiswa mungkin pikir oh ya udahlah gue buang seadanya, buang sembarangan, toh juga ada OB atau staf kampus yang bersihin gitu. Jadi menurut aku fasilitas yang ideal itu cukup di tempat sampah yang memadai aja sih, sama palingan area hijau yang terbuka gitu untuk udara yang bersih, karena kan itu juga salah satu dari kebersihan lingkungan juga. Seperti itu sih menurut aku. Berarti diawali dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus juga dengan tempat-tempat sampah ya, dan Yes. juga di sesimpel buang sampah di tempatnya yang dilakukan oleh mahasiswa serta adanya lingkungan hijau di kampus. Yes, betul. Karena udara segar, kitanya juga nyaman gitu kan. Aktivitas mau ke kampus juga nyaman. Seperti itu sih. Aku mau tahu dong pandangan Ryan terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan di lingkungan kampus ini. Penting nggak sih?
menurut aku penting ya, apalagi kayak plastik, sampah plastik sekali pakai itu juga lebih baik diminimalisir karena kita tahu plastik itu sulit untuk diurai. Sekalinya dia nggak bisa diurai, dia akan menjadi limbah lingkungan yang mencemari area-area sekitar kita gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk kita bisa lah pakai tumbler gitu kan, kita bawa botol minum atau kita pakai tote bag untuk berbelanja. Sekarang kan juga banyak minimarket yang udah nggak menyediakan plastik lagi untuk pengunjungnya. Justru disuruh untuk bawa tote bag sendiri gitu. Kayak tumbler, tempat makan, kita kan juga sama-sama untuk mengurangi sampah plastik gitu kan. Jadi lebih baik seperti itu sih menurut aku, diminimalisir lah gitu untuk mencegah sampah-sampah yang nggak terurai kayak gitu sih. Iya, iya. Selain di lingkungan kampus sendiri, menurut Ryan penting nggak sih menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari kita? Yes, penting banget sih ya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kita pakai tote bag, kita kurangin sampah plastik, kita juga bawa tumbler, botol minum, itu berlaku banget di semua tempat. Jadi nggak hanya di kampus doang, tapi di area-area di semuanya lah gitu. Kita mau kerja, kita mau bersekolah, mau aktivitas ngapain, otomatis kita akan lebih baik lah untuk go green, eco-friendly gitu kan, dengan pakai barang-barang yang meminimalisir plastik seperti itu. Ya, aku lihat juga di toko-toko makanan sekarang dan minuman sekarang tuh udah nggak pakai sedotan lagi. Bahkan mereka Iya, menggantinya jadi sedotan kertas. Atau mungkin yes, ada juga yang bawa sedotan stainless sendiri. betul betul betul. Dari Rian sendiri, di lingkungan kampus ini, iCare nih punya nggak sih prokja yang berkaitan dengan lingkungan? Di unit kegiatan mahasiswa iCare itu banyak prokja-prokja terkait lingkungan gitu kan, yang mengajak mahasiswa untuk turut andil lah dalam menjaga lingkungan. Salah satunya adalah talk show Green Campus, di mana iCare itu berkesempatan untuk mengundang narasumber yang lebih certified lah, yang lebih paham terkait cara mengelola sampah, proses daur ulang sampah, sampai yang awalnya masih jadi sampah jadi barang yang punya nilai gitu. Waktu itu tahun lalu kita mengundang ini narsum dari Kertabumi Recycling Center, di mana di sana kita diajarin step by step cara ngelola sampah yang benar bagaimana sampai jadi hasil yang bisa kita jual belikan nih, bisa jadi ide bisnis juga buat mereka gitu. Jadi nggak hanya seminar-seminar doang, materi doang, tapi kita juga praktek langsung di sana gitu. Jadi anak-anak pun yang datang ke seminar, yang datang ke talk show Green Campus juga ngerti cara mengelola sampah yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Sama palingan di iCare itu juga ada konten-konten iCare Insight. Jadi di sana banyak sih informasi-informasi terkait gimana cara kita menjaga lingkungan, bagaimana cara daur ulang barang-barang yang tidak terpakai lewat infografis, konten video atau foto. Jadi informatif banget sih. Wah, menarik banget ya. Selain edukatif, ini juga informatif banget. Ya. Terus juga ada kegiatan yang dilakukan secara offline dan juga melibatkan banyak peserta, juga workshop. Dan juga ada secara online juga lewat konten-konten tersebut ya. Betul. Selain prokja-prokja di luar iCare, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga kebersihan lingkungan? Hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Yang kayak tadi aku bilang juga, buang sampah pada tempatnya, kurangi sampah plastik dengan pakai tumbler, botol minum pribadi. Selain menghemat uang juga kan ya, belanja-belanja lagi, lebih baik bawa dari rumah juga. Terus juga kalau misalnya di kampus ada kegiatan menanam pohon atau penghijauan, kita juga bisa ikut sih gitu, sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan alam juga dan kebersihan lingkungan juga. Dan juga untuk teman-teman kampus juga bisa nih join di unit kegiatan mahasiswa iCare, karena di sana banyak banget prokja-prokja terkait menjaga lingkungan, gak hanya lingkungan tapi ada kesehatan dan juga sosial. Jadi teman-teman juga dapat pengalaman yang seru, yang fun bareng teman-teman sevisi misi, sesatu pemikiran di iCare. Menurut aku kayak gitu sih. Dari prokja-prokja yang Rian pernah ikuti terkait dengan lingkungan, ada nggak sih pengalaman menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman semua? Pengalaman menarik aku terkait prokja lingkungan itu kan Green Campus ya. Pengalaman aku yang unik dan menarik itu waktu itu aku bersyukur banget berkesempatan untuk ikut workshopnya langsung
dalam proses pembuatan tote bag. Jadi Kertabumi itu ada nyediain sampah-sampah yang memang masih kosongan gitu loh, masih menjadi sampah gitu kan. Baru kita bikin ulang jadi tote bag. Jadi benar-benar sampah dari nol kita prosesin, kita ituin alurnya sampai jadi tote bag yang bisa dipakai. Bahkan sampai sekarang aku pakai karena awet gitu. Jadi mungkin buat teman-teman berpikiran bahwa kalau misalnya sampah ya tetaplah sampah gitu kan, nggak ada nilai gunanya lah. Tapi kalau misalnya di tangan orang yang tepat, ya kan, tangan orang yang mencintai lingkungan, itu bisa menjadi value sih bagi kita juga gitu sih menurut aku. Oh, menarik banget nih ya. Jadi selain ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan, juga barangnya tetap bisa digunakan sampai Yes, sekarang ya. awet banget sih gitu. Rian, kamu nyadar nggak sih Jakarta nih sekarang lagi panas-panasnya dan udaranya juga lagi nggak enak banget? Iya, aku ngerasa tadi aja aku ke kampus keringetan, banjir keringet. Itu bener-bener panas banget udara sekarang. Kayaknya menurut aku ya, kenapa udara itu bisa panas? Karena yang tadi aku bilang akan lebih baik kalau misalnya kampus itu punya fasilitas lapangan hijau yang memadai. Pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang menyejukkan udara, menyejukkan mata kita juga gitu kan. Karena sekarang cuaca semakin panas, yang dibutuhkan sekarang adalah penghijauan. Banyak pohon-pohon, banyak tanaman, udara juga akan datang, angin sepoi-sepoi gitu kan. Terus juga itu juga salah satu faktor untuk meminimalisir lah polusi-polusi yang ada di perkotaan. Karena kan kita tahu ya banyak polusi-polusi asap kendaraan bermotor, roda 4, roda 2 gitu kan. Dan itu jadi salah satu kunci kenapa perkotaan itu udaranya panas atau udaranya kotor gitu kan. Jadi lebih baik menurut aku pakai transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Bahkan sekarang pun juga aplikasi-aplikasi seperti ojek online gitu ya, udah menggunakan fitur-fitur motor listrik gitu kan, atau mobil listrik. Banyak banget sekarang teknologi-teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Aku seperti itu. Oh iya, dengar-dengar juga ada sedotan yang bisa dimakan atau sedotan edible yang sekarang udah cukup banyak dipakai ya. Iya, aku sempat dengar kalau misalnya sekarang beberapa restoran itu mulai menggunakan sedotan yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa dikonsumsi. Misalnya kayak dari gandum, ada juga yang dari permen yang bisa dikonsumsi langsung. Menurut aku itu lebih efisien dan lebih eco-friendly aja sih. Ya nggak sih, secara sekarang kan kita tujuannya mau ngurangin limbah plastik nih. Iya benar. Dengan adanya sedotan-sedotan yang bisa dikonsumsi kayak gitu, atau sedotan kertas sekarang yang lebih bisa mudah diurai, itu lebih eco-friendly dan lebih memudahkan juga sih dalam menjaga lingkungan. Dan juga nih aku juga kenal istilah marketing yang namanya green marketing. Jadi di sana itu banyak brand-brand ternama yang mengajak konsumennya untuk turut dalam ikut kampanye menjaga lingkungan. Biasanya dari cup-cup minumannya yang terbuat dari kertas, udah nggak pakai plastik lagi. Dari tutupnya juga yang sekarang pakai kertas, sedotannya juga pakai kertas, atau pakai yang lebih eco-friendly. Itu yang bikin banyak brand juga mulai mencetuskan campaign-campaign yang lebih ramah lingkungan. Dengan konsep green marketing, seperti itu. Iya, aku juga udah lihat beberapa kemasan yang sekarang udah nggak pakai styrofoam ya, tapi lebih ke bahan-bahan yang eco-friendly juga. Betul. Dari Rian sendiri, menurut Rian apa sih yang menjadi tantangan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan lingkungan ini di kalangan kampus? Yang menjadi tantangan sebenarnya adalah kesadaran mahasiswa sendiri. Kalau misalnya dia dari hati sendiri pun nggak tergerak gitu ya untuk menjaga lingkungan, ya percuma juga kita mau ngomong 1000 kali pun juga mereka akan tetap keras kepala gitu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri, harus dari hati sendiri untuk tergerak dalam mencintai lingkungan kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, seperti itu. Dan juga malas itu juga salah satu pola pikir yang kurang baik ya kalau misalnya kita malas menjaga lingkungan, karena dampaknya itu akan terasa nggak sekarang dampaknya terasa, mungkin rasanya di jangka waktu yang akan datang, seperti itu.
Oh ya, tadi aku juga dengar terkait dengan Prokja Green Campus yang sebentar lagi juga akan diadakan ya. Oh, Tanggal iya. berapa ya? Betul banget, Prokja Green Campus itu akan ada di tanggal 25 Mei 2024 gitu. Untuk narasumbernya kita belum bisa kasih tahu gitu karena masih rahasia gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung kepoin IG-nya iCare untuk cari tahu informasi lebih lengkap terkait Prokja Green Campus. Jadi di sana kalian bakal dapat informasi terkait lokasinya, tempatnya di mana, pembicaranya siapa, diadakannya kapan. Dan di sana juga ketika teman-teman join ikut seminar, teman-teman juga bisa mencobai pengalaman yang kayak tadi aku ceritakan, yaitu pengalaman ikut workshop dari narasumber-narasumber yang lebih certified di bidangnya. Seperti itu. Wah, siapa tuh narasumbernya? Nah, itu masih belum bisa aku spill. Jadi teman-teman bisa aja langsung kepoin IG-nya iCare. Yang pastinya kita mengundang narasumber yang juga Iya. tahu tentang lingkungan ya. Betul. Dari Ryan sendiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan untuk mengajak orang-orang yang mungkin masih kurang peduli dan aware terkait dengan lingkungan. Ngajak ini ya kesan-pesan ya untuk teman-teman ya. Kalau dari aku sih kesan-pesannya tetap cintai lingkungan seperti kalian mencintai diri sendiri. Terus buang sampah pada tempatnya, itu jadikanlah itu sebagai disiplin lah buat diri sendiri gitu kan. Jangan sampai karena ulah kalian orang lain pun juga terkena imbasnya gitu. Karena itu basic skill yang bisa kalian terapin dimanapun kalian berada, buang sampah pada tempatnya. Terus juga kalian juga bisa ikut ini sih volunteer bersih-bersih. Biasa kan di media sosial suka ada tuh buka pendaftaran untuk kerja bakti, gotong royong, ada yang membersihkan sampah di sungai, iya, di betul sungai banget, juga. betul banget. Aku sering dapat info-info seperti itu dan menarik sih. Maksudnya kan kita bersihin rame-rame, have fun sama teman-teman juga yang Bener banget. Satu pemikiran sama kita. Gabung sama komunitas yang juga pencinta lingkungan Iya, ya. bener banget. Jadi itu sih menurut aku saran-saran aku ya, gitu. Oke, mungkin untuk menutup iCast kita kali ini, boleh gak kasih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang mungkin mau bergabung ke kegiatan terkait dengan lingkungan ini? Di iCare gitu. Iya, seperti yang iCare udah jalankan. Oke, untuk teman-teman kampus, mahasiswa-mahasiswa UBM Ancol, di sini kita dari kita dari unit kegiatan mahasiswa iCare, itu bisa banget join, langsung aja daftar ke UKM iCare, karena di situ banyak banget prokja-prokja yang bisa kalian ikuti, banyak prokja-prokja terkait menjaga lingkungan, sosial, dan juga kesehatan. Jadi teman-teman bisa aja langsung daftar di iCare. Di bulan berapa? Bulan September ya? Ya, bulan September teman-teman udah bisa daftar. Kayak gitu. Kita tunggu kedatangan teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Rian. Terima kasih juga buat penonton yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode iCast berikutnya. iCare, we care.